Bismillah, Assalamualaikum. Halo, bertemu lagi dengan saya, Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Lama sekali tidak membuat video untuk YouTube channel saya ini. Kali ini saya kembali untuk memberikan tutorial atau mungkin sedikit pengetahuan tentang software Blender versi terbaru. Nah, di bulan Agustus ini, 2024, software Blender mengupdate versinya, yaitu versi 4.2. yang menurut saya keren banget dan saya perlu sekali untuk membuat video knowledge buat teman-teman ya, karena ada beberapa tools atau fasilitas terutama di Blender Render EV ada beberapa fasilitas baru yang keren banget. Nah, di video kali ini saya mau membahas beberapa fasilitas itu, yaitu yang pertama ada fasilitas bloom atau glow gitu ya, yang berpindah tempatnya. Mungkin banyak teman-teman yang mencari, oh bloomnya kok nggak ada, di mana dan bagaimana cara membuatnya. Itu masih ada dan semakin bagus. Nanti saya akan ajarkan untuk Blender EV ya. Kemudian ada ambient occlusion yang juga berpindah tempatnya. Kemudian ada retracing yang ada di Blender EV yang keren banget ini. Kemudian juga ada real displacement. Ya, kita bisa membuat efek displacement atau bump begitu yang realistik dengan menggunakan EV tentu saja. Dan terakhir saya mau menambahkan tentang thin film yang ada di Principled BSDF material untuk membuat efek seperti gelembung sabun begitu ya. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang penasaran jangan lupa simak video ini sampai akhir dan jangan lupa juga subscribe dan like video ini ya. Kasih komentar juga boleh. Nah, langsung saja kita lihat di software Blendernya. Oke, nah pertama-tama kita akan bahas dulu tentang fasilitas ray tracing dan juga bloom atau glow yang ada di dalam Blender versi terbaru ini. Pertama-tama, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah efek bloom atau efek glow ya yang ada di dalam software Blender. Kemudian kita lihat juga di sini ada efek ray tracing di mana di dalam ruangan ini karena di dalam ruangan gitu ya, dia akan terlihat terang apabila kita menggunakan ray tracing. Apabila kita tidak menggunakan ray tracing, maka dia seperti ini. Nah, kita akan mulai dengan membuka file latihan. Teman-teman juga bisa mendapatkan file latihan dari link yang ada di bawah video ini. Tapi itu hanya bisa digunakan di Blender versi terbaru ya, 4.2 ke atas. Oke, setelah kita membuka filenya, kemudian langsung saja kita klik di dalam viewport shading render yang paling kanan ini. Kemudian teman-teman akan melihat seperti ini. Di sini hanya ada satu sumber cahaya, yaitu dari luar. Di sini ada satu sumber cahaya yang namanya adalah sun atau matahari ya. Kalau kita klik di dalam icon ini, di sini terlihat namanya adalah sun. Kemudian juga di sini, nah teman-teman bisa melihat ya, kalau misalnya hasil rendernya itu cahayanya tegas, itu karena memang angle-nya di sini saya isikan 0 pada lampunya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin di sini tidak terlalu tegas, ini nilai angle-nya bisa ditambahkan sehingga dia nanti akan lebih membaur seperti itu. Nah, silakan diatur sendiri sesuai dengan keinginan. Oke. Kemudian kita bisa menyalakan langsung fasilitas ray tracing. Kita klik di dalam render properties ini, kemudian di sini ada ray tracing, ini kita bisa nyalakan. Nah, untuk render engine-nya tentu saja kita menggunakan EV ya. Otomatis kita akan melihat ruangan ini yang awalnya tadi hanya terlihat terang di bagian yang terkena cahaya saja, tapi sekarang dia sudah relatif lebih rata ya untuk pencahayaannya, karena pada dasarnya ray tracing ini dia akan memantulkan cahaya yang datang ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi seperti di dalam dunia nyata ya. Jadi di dalam dunia nyata itu kalau misalnya kita ada di dalam ruangan, sementara cahaya hanya datang dari luar, dari matahari, tapi ruangan tetap terang karena ada pantulan cahaya yang datang dari matahari tadi yang bersentuhan dengan mungkin lantai, mungkin tembok begitu ya. Kemudian dia akan memantulkan dan memantulkan lagi ke bagian-bagian yang lain. Nah, seperti itu cara kerja dari ray tracing. Nah, kalau misalnya kita melihat ada bagian yang bintik-bintik ya saat kita melakukan proses navigasi di dalam tampilan ini, itu karena memang di dalam sampling di sini ya, di dalam sampling di sini dibagi menjadi dua ya, viewport dan render. Kita bisa buka. Nah, kalau di dalam viewport kita lihat sampelnya memang di sini saya setting 16 ya, jadi kecil. Tapi di dalam rendernya kita isikan lebih besar, misalnya 256 atau mungkin 1024 atau mungkin lebih besar lagi begitu ya, untuk memberikan efek jitter ini yang lebih bagus. Nah, teman-teman juga bisa menyalakan di sini ada jitter shadow untuk membuat efek bayangan yang lebih halus. Nah, kalau misalnya kita ingin viewport ini menjadi lebih halus daripada yang sekarang, kita bisa naikkan nilai sampel yang ada di dalam viewport. Sebagai contoh, misalnya saya isikan dengan 1024. Nah, ini nanti dia akan melakukan proses preview yang lebih halus seperti saat ini ya. Kalau misalnya ini kecil seperti tadi, mungkin 16 begitu, dia akan terlihat lebih bintik-bintik. Tapi ini hanya berlaku di viewport. Yang pertama yaitu ray tracing ya. Nah, yang kedua adalah efek bloom. Efek bloom ini saya akan berikan pada huruf ini ya, DY, teman-teman bisa seleksi. Kemudian kalau di zoom ini berat, teman-teman bisa klik di dalam menu view. Kemudian sini ada frame selected, maka dia akan langsung
zoom ke objek yang kita seleksi. Nah, di sini kita akan menyalakan fasilitas bloom, tapi kalau misalnya di Blender versi yang lama kita tinggal centang saja. Nah, di Blender yang versi baru ini kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memberikan material dulu yang pertama. Di sini sudah saya berikan material, namanya adalah neon. Kemudian tinggal kita naikkan nilai yang ada di dalam emission. Kita turun ke bawah di sini. Di sini ada principal BSDF ya. Kita turun ke emission, kita buka. Di emission ini kita bisa memberikan warna sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh misalnya saya berikan warna hijau begitu. Kemudian untuk strength-nya kita isikan nilai mungkin 3 ya. Semakin besar nilainya dia akan semakin memberikan efek pencahayaan yang besar juga. Nah, kelebihan dari efek bloom yang sekarang ini dibanding Blender versi lama, di Blender versi baru karena sudah ada ray tracing, maka setiap kali kita menaikkan nilai emission yang ada di dalam material, dia juga akan memberikan efek pencahayaan terhadap lingkungannya. Jadi sebagai contoh di sini kita lihat untuk lantainya dia ada munculnya cahaya warna hijau dari material yang ada di dalam emission. Semakin besar nilainya, dia akan memberikan efek pencahayaan juga di sekitarnya. Jadi hati-hati nilai emissionnya jangan terlalu besar. Oke, setelah itu kita akan memberikan namanya adalah compositing node untuk memberikan efek bloomnya atau glownya. Kita masuk di dalam compositing, jendela compositing seperti ini di atas. Kemudian kita nyalakan use node seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan satu buah node yaitu glare. Kita klik di dalam add, di dalam filter. Di sini ada glare. Kita letakkan di tengah-tengah dari kedua node ini. Nah, setelah itu supaya ini bisa terlihat di sini, kita bisa render dulu untuk hasil yang sekarang ini. Kita klik di dalam menu kamera seperti ini, kemudian kita klik di dalam menu render, kita klik render image, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia hasilnya setelah kita render, kemudian kita tutup jendela rendernya. Kemudian kita langsung masuk lagi ke dalam tab compositing seperti ini. Kemudian kita klik di dalam glare ini dan kita gunakan Ctrl, Shift, dan klik kiri. Oke. Kemudian dia akan membuka background seperti ini. Kita bisa klik di dalam tab view di sini. Kita klik fit supaya dia menyesuaikan dengan jendela yang ada. Oke, sekarang efek dari glare ini seperti ini ya, karena memang dia setting awalnya adalah streak. Kita ganti menjadi fog glow seperti ini atau bloom seperti ini. Nah, disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nanti juga ada pilihan yang lain ya, bisa dicoba sendiri, misalnya seperti ghost atau mungkin simple star begitu ya. Nah, misalnya kita efek bloom, kemudian di sini untuk kualitasnya kita bisa pilih yang high. Oke, kemudian kita bisa mengatur juga untuk size-nya di sini, misalnya menjadi 5. Oke. Dan setelah itu kita bisa langsung klik lagi di dalam tab layout seperti tadi dan kita akan menyalakan di dalam fasilitas kompositor di sini, kita nyalakan kamera untuk memberikan efek yang ada di dalam compositing tadi di dalam view kamera. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam view perspektif seperti ini, dia akan hilang. Atau teman-teman bisa juga menggunakan yang always supaya nanti dia ada di dalam view perspektif maupun di dalam view kamera seperti ini. Oke, itu tadi adalah fasilitas glow atau bloom yang ada di dalam Blender versi 4.2. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang ambient occlusion. Nah, untuk ambient occlusion ini mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Jadi pada dasarnya untuk efek ambient occlusion ini dia akan memperjelas bagian-bagian sudut objek. Nah, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu. Saya sudah membuka file latihan ini. Teman-teman juga bisa membuka file latihan. Sudah saya siapkan linknya di bawah video ini. Pertama kita akan coba klik di dalam menu render dan kita klik render image. Ya, ini adalah hasil rendernya pertama. Ini belum ada ambient occlusionnya ya. Saya akan bandingkan nanti dengan yang ada ambient occlusionnya. Kita akan siapkan di dalam slot nomor 2. Ini slot yang masih kosong ya. Kita coba akan nyalakan dulu ambient occlusionnya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam, di sini ada yang namanya view layer. Kemudian kita akan menyalakan di dalam light. Di sini ada ambient occlusion. Kita bisa menyalakan ini. Kemudian kita masuk ke dalam tab compositing. Kita kembali menyalakan use node seperti ini. Dan kita akan menyalakan satu buah atau kita menambahkan satu buah node baru. Kita akan shift A di sini. Kita search, kita ketikkan saja mix ya, mix color. Tempatnya ada di dalam menu color ya, teman-teman bisa letakkan di tengah sini. Kalau misalnya mau mencarinya di dalam menu di atas, kita klik di dalam add, kemudian color, di sini ada mix, kemudian kita pilih yang mix color. Oke, kemudian kita letakkan di tengah dan kita ganti mix menjadi multiply seperti ini. Kemudian kita akan masih seleksi ini, kita gunakan Ctrl, Shift, dan klik kiri untuk membuka viewer seperti ini. Kita coba render dulu ya, kita klik menu render, render image. Kita tunggu sebentar untuk yang di slot nomor 2. Oke, setelah itu kita tutup ini, maka dia akan muncul di dalam backdrop di sini. Kita klik kembali di dalam tab view, kita klik fit supaya dia
otomatis fit atau menyesuaikan dengan jendela kita. Atau teman-teman juga bisa move, ini klik move dan geser-geser mouse-nya begitu. Kemudian ini kita mau zoom ya, kita drag ini supaya kita ngezoom di bagian wajah saja. Coba kita lihat perbandingannya ya. Sekarang ini belum menggunakan ambient occlusion. Kita akan coba, di sini ada tambahan ya, render layer di sini ada AO atau ambient occlusion. Kita pindahkan ke dalam bagian socket image. Nah, teman-teman akan melihat di sini ada bagian yang terlihat lebih gelap ya di bagian sudut-sudut objek. Jadi kalau misalnya ini ambient occlusion-nya kita lepaskan seperti ini, maka dia akan hilang. Tapi begitu ini kita masukkan ke dalam slot image, maka dia akan terlihat lebih gelap. Nah, itu tadi bagaimana caranya kita menambahkan ambient occlusion. Selain itu juga di dalam layer tadi, view layer tadi, di sini ada occlusion distance ya, kita bisa menambahkan atau mengurangi untuk membuat efek yang lebih kuat. Oke, sekarang kita kembali ke dalam tab layout seperti ini. Dan apabila ini kita menyalakan kompositor di dalam kamera atau always, memang kita bisa melihat di sini dia terlihat gelap. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat dengan jelas, ya dimatikan saja, di disable di dalam bagian kompositor ini. Nah, coba kita bandingkan ya. Kita lihat di dalam jendela render tadi, klik di dalam menu render, kemudian view render seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bandingkan antara slot 1 dengan slot 2 ya di sini. Nah, seperti itu. Itu perbandingan antara yang belum diberikan ambient occlusion dengan yang diberikan ambient occlusion. Nah, yang berikutnya saya akan terangkan tentang real displacement texture ya. Pertama-tama kita di sini membuat satu buah objek plane polos saja. Kemudian kita masuk ke dalam viewport render seperti ini. Kemudian kita akan memberikan satu buah shading. Kita klik di dalam tab shading. Kembali kita nyalakan di dalam viewport shading render ini. Kemudian kita seleksi objek plane, kita klik new, kita beri nama ini tanah misalnya. Kemudian di sini kita akan menyalakan satu buah add-on, yaitu edit di dalam menu edit, preferences. Kemudian teman-teman silakan klik di dalam tab add-on, ketikkan di sini adalah node. Kita nyalakan adalah node wrangler seperti ini. Nah, kemudian teman-teman juga perlu mendownload tekstur yang ada di dalam website Polyhaven atau di website yang lain ya. Silakan klik di dalam browse tekstur ini. Kemudian sebagai contoh saya akan mendownload ini crack concrete ini, klik itu. Kemudian di sini kita klik saja download. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah di-download file tekstur tadi berupa zip, kita klik kanan, kita extract all. Kemudian kita masuk ke dalamnya, kita lihat di sini sudah ada beberapa file tekstur. Nah, kita tutup, kita akan membuka lagi software Blender seperti tadi. Kita seleksi node yang Principled BSDF ini, kita gunakan keyboard shortcut Ctrl, Shift, dan T. Kemudian dia akan membuka jendela seperti ini. Kita buka di dalam folder tempat kita menyimpan tekstur tadi. Kemudian kita seleksi semua tekstur ini, ada 4 ya. Kalau misalnya ada 5 atau 6 tidak apa-apa, diseleksi semua. Kemudian kita klik Principled tekstur seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan di sini ada tekstur yang sudah teraplikasi dengan beberapa mode teksturnya ya, seperti misalnya di sini base color, roughness, normal, dan juga displacement. Nah, saya akan menyalakan setting yang ada di dalam material di sini. Kemudian kita turun ke bawah. Kita lihat di sini di bagian displacement kita buka. Nah, kita turun di bagian displacement, di bagian setting. Di sini ada displacement bump only. Kita ganti menjadi displacement and bump seperti itu. Kemudian kita akan edit mode. Kita masuk ke dalam tab edit mode. Kita bisa klik kanan. Kita subdivide. Kita akan menambahkan jumlah subdivide-nya di sini ya. Number of cut-nya mungkin menjadi 50. Klik enter, atau mungkin lebih besar tidak apa-apa. Misalnya 100 atau mungkin 70 begitu ya. Oke, kemudian kita akan kembali ke objek mode dan kita melihat di sini objeknya sudah terdisplacement dan nilainya itu kita bisa atur di sini. Nah, kita lihat nilainya, scale-nya di sini adalah 1. Kita coba kurangin nilainya sehingga dia akan menjadi seperti itu. Nah, efek displacement ini memang perlu adanya segmen yang cukup ya. Jadi kalau misalnya saat ini segmennya kurang, kita bisa tambahkan lagi di dalam edit mode, klik kanan, subdivide, klik kanan, subdivide seperti itu, maka dia akan semakin terlihat lebih bagus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fasilitas thin film yang ada di dalam Principled BSDF di Blender versi 4.2. Apa itu thin film? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada objek UV sphere atau bola, dan di bagian pinggir-pinggirnya itu ada efek seperti gelembung sabun begitu ya, atau bubble soap. Nah, kita akan membuat efek bubble soap seperti ini dengan menggunakan thin film yang ada di dalam material. Kita langsung mulai dari awal ya, kita buat satu setting baru, ini akan saya hapus. Kita akan membuat satu buah objek plane, kita perbesar seperti itu. Kembali kita akan membuat satu buah objek bola,
kita naikkan dan kita klik kanan, kita pilih shade smooth seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahkan dengan modifier, yaitu ketikkan saja subdivision surface seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan dengan level 2. Kita tambahkan juga untuk displace ya, displace. Nah ini dia displace. Kemudian langsung saja klik new di sini. Oke, kemudian klik di settingnya ini, dia akan turun ke paling bawah. Kita akan ganti image ini menjadi cloud. Oke, seperti itu. Kemudian untuk size-nya kita perbesar sampai mungkin kita mendapatkan bentuk yang seperti ini mentok 2 ya. Kita kembali ke dalam tab modifier, kita coba kurangi strength-nya. Nah, dia akan membuat efek agak tidak beraturan seperti ini, seperti gelembung sabun yang kita inginkan. Nah, oke, setelah itu coba kita masuk ke dalam shading, tab shading ya, dan kita nyalakan untuk render viewport shading render seperti ini. Kemudian kita akan ganti di bawah sini untuk objek menjadi world, dan kita klik di dalam node yang paling kiri, node background ini, kita gunakan Ctrl T. Oke, maka dia akan membuka seperti ini, ada 3 buah node baru, dan pastikan teman-teman sudah menyalakan tadi ya add-on, namanya adalah Node Wrangler. Kemudian di bagian environment texture ini kita klik open dan kita cari gambar HDRI. Nah, saya sudah siapkan gambarnya, kita bisa pilih yang mana yang kita inginkan. Kita klik open. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan image HDRI tadi itu dari website Polyheaven ya, yang tadi itu. Tinggal teman-teman masuk ke dalam yang paling kiri ini ya, HDRI, kemudian teman-teman cari saja gambar HDRI yang teman-teman inginkan. Di sini ada kategorinya. Oke, sudah kita aplikasikan ke dalam software Blender kita, dan kita pastikan kita akan mengganti render engine-nya menjadi menjadi Cycles, kemudian kita ganti menjadi GPU Compute seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke dalam tab shading yang tadi ya. Kita ganti menjadi objek untuk pilihan teksturnya. Kita seleksi objek yang ini, yang bola tadi, kita klik new, kita berikan nama, ini adalah, saya beri nama gelembung. Kemudian di sini kita akan melakukan pengaturan. Yang pertama untuk roughness-nya kita coba kurangi ya, jadi semakin dia kecil dia akan semakin mengkilap. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih efeknya menjadi lebih mengkilap. Kalau semakin besar dia akan menjadi semakin doff atau mid. Saya akan buat kira-kira nilai 0,3 lah ya, 0,03. Kemudian untuk IOR-nya atau index of refraction-nya kita isikan 1. Kemudian kita turun ke bawah. Di bagian transmission ini kita buka dan kita isikan weight-nya adalah 1, mentok ke kanan ya. Maka dia akan transparan. Kita tutup lagi untuk transmisinya. Kita buka sekarang yang thin film. Yang ini adalah efek yang baru ya, yang hanya ada di dalam Blender versi 4.2 ke atas. Nah, untuk thickness-nya kita buat 500 saja. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan di situ ada efek seperti itu ya. Efek dari thin filmnya ini. Nah, teman-teman sudah mendapatkan bentuk seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin ditambahkan dengan efek yang lebih random, kita bisa menambahkan dengan satu buah node baru. Di sini kita klik add, kita cari di dalam tekstur, kita pilih ini adalah noise texture. Ini dia noise texture. Kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan map range. Kita klik add, kita cari di bagian converter. Di sini ada namanya map range. Kita letakkan di tengah-tengah sini. Jadi di sini urutannya adalah yang paling kiri namanya noise texture, kemudian map range. Kita hubungkan dari resultnya ini ke thickness-nya. Jadi kita akan mengatur thickness-nya atau ketebalannya. Kemudian di sini dari fact-nya ke value. Nah, kita akan isikan untuk minimumnya adalah 200 dan maksimumnya adalah 800 ya. Angka-angka ini tentu saja bisa teman-teman custom lagi. Nah, kemudian kita akan ganti untuk FBM-nya ini menjadi yang lain ya. Nah, kita akan lihat dulu deh untuk FBM ini seperti apa. Kita akan gunakan Ctrl Shift dan klik kiri di bagian noise texture ini. Kita akan lihat di sini ada warna hitam dan putih, tapi warna hitam tidak terlalu dominan ya. Nah, apabila kita ganti dengan yang lain, misalnya sebagai contoh saya ganti dengan Rigid Multifractal ini, kita bisa melihat di sini warna hitamnya lebih kontras, atau mungkin yang lain juga bisa ya seperti itu. Nah, kemudian kembali kita akan gunakan Ctrl Shift dan klik kiri di Principled BSDF ini untuk melihat efek dari thin film ini. Nah, seperti itu efek dari thin film ya. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang untuk warnanya itu dia lebih terlihat noise ya, seperti yang kita gunakan di sini. Jadi dia lebih acak. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak suka dengan efek seperti ini bisa juga dimatikan ya. Ini bisa dilepaskan lagi untuk thickness-nya. Maka dia tetap juga bisa memberikan efek thin film seperti ini, tapi pada keseluruhan bagiannya secara rata. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan mau digunakan pilihan-pilihan yang mana, silakan teman-teman atur sendiri.
Nah, itu tadi beberapa fasilitas baru yang ada di dalam software Blender versi 4.2 ke atas. Semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa mampir juga ke website saya, dodianimation.com. Kalau teman-teman ingin mahir menggunakan software animasi seperti Blender, After Effects, dan lainnya, silahkan mampir ya. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe di YouTube channel saya, juga boleh kasih komentar di bawah video ini. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.